Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Silabus 9 Metode Penelitian Sosial Kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri, Aninda Setiawati, Ade Farizaki, dan Taufik Nabil Irfan. Kami semua ingin mempresentasikan hasil proposal kami. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di 1.1 yaitu ringkasan buku, kami harus menjelaskan how to collect data atau yang biasa kita dengar dengan teknik pengumpulan data. Menurut Hardani dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dalam mendapatkan dan mengumpulkan data, kita harus tahu apa itu variabel, independen, dan dependen. Komponen yang paling penting untuk kuantitatif adalah pemilihan dan pengukuran variabel dependen. Hal ini dikarenakan variabel ini mencerminkan masalah yang ada dalam penelitian yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada nantinya. Kemudian ada sumber data yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber yang tidak langsung. Kemudian faktor pemilihan jenis data ini ada dua, yaitu tujuan penelitiannya dan kendala waktu. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, maka data tersebut harus jelas dalam mendefinisikan populasi atau sampel yang dipilih. Dalam teknik pengambilan sampel terdapat dua jenis, yaitu teknik probability dan teknik non-probability. Contoh sumber data primer sendiri adalah eksperimen dan survei. Pengumpulan data sekunder berfungsi untuk menjawab pertanyaan kenapa sebuah penelitian itu perlu dilakukan, dan sebagai latar belakang untuk pengambilan hipotesis awal, konteks masalah penelitian, serta gambaran ide dan teori. Dalam data ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya adalah data sekunder ini dihasilkan oleh banyak ahli di bidangnya, tapi pengalaman dan keterampilan untuk menghasilkan data primer seorang peneliti akan hilang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kuantitatif terdapat 5 macam. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner berdasarkan cara pengisiannya terdapat dua jenis, yaitu checklist dan skala penilaian. Sedangkan berdasarkan bentuknya, kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner bentuk surat dan kuesioner berbasis web. Kuesioner berdasarkan bentuknya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satunya adalah kelebihannya sama-sama menghemat waktu, tetapi kuesioner bentuk surat seringkali tidak dikembalikan, sedangkan kuesioner berbasis web seringkali tidak akurat karena responden terburu-buru. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara tatap muka dan telepon. Masing-masing jenis ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihan dan kekurangan wawancara tatap muka adalah bertemu dengan responden secara langsung, sehingga bisa klarifikasi jawaban ambigu. Tetapi hal ini terkadang menjadi tidak praktis karena butuh waktu dan biaya yang lebih untuk bertemu dengan si responden. Sedangkan kelebihan dan kekurangan wawancara telepon adalah lebih hemat waktu dan biaya, tetapi tingkat respon yang diberikan oleh responden tidak setinggi dengan wawancara tatap muka. Yang ketiga ada CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing. Pengumpulan data dengan jenis ini sebenarnya mirip dengan wawancara pada umumnya. Hanya saja pewawancara mencatat dan memasukkan informasi hasil wawancara ke dalam basis data melalui laptop, sehingga menjadi lebih hemat waktu dan efektif, tetapi biaya untuk setup pemrosesan lebih mahal. Berikut ini adalah perbedaan antara metode kuesioner dan metode interview. Beberapa di antaranya adalah dalam metode kuesioner, pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung sehingga tidak perlu adanya kontak fisik dengan responden. Sedangkan di metode interview, pengumpulan data harus dilakukan secara langsung sehingga perlu adanya kontak fisik dengan responden. Yang keempat ada teknik observasi atau sama dengan teknik evaluasi penelitian yang biasanya digunakan untuk evaluasi kerja, minat, sikap, nilai-nilai terhadap masalah, dan situasi responden. Teknik ini lebih alami, nyata, dan benar karena dilakukan secara langsung oleh peneliti. Yang kelima ada skala peringkat atau rating. Rating merupakan sesuatu yang diterapkan dalam menyatakan suatu pendapat atau penilaian terhadap suatu situasi. Pendapat tersebut diekspresikan menjadi dua cara, yaitu yang pertama secara nilai, yang kedua dengan fitur evaluasi sikap. Selanjutnya di sini adalah judul penelitian dalam proposal kami, yaitu pengaruh celebrity endorser dalam review smartphone Xiaomi Poco X3 pada akun Instagram GadgetIn
terhadap minat beli smartphone Xiaomi Poco X3 oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri angkatan 2019. Latar belakang masalahnya adalah David, seorang selebriti endorser, melakukan review smartphone dan barang elektronik lainnya pada akun sosial media YouTube maupun Instagram yang membuat penonton atau pembaca merasa lebih mudah dalam mempertimbangkan keputusan pembelian sebuah produk. Hal tersebut dikarenakan saat mereview smartphone, David tidak hanya memperkenalkan produknya tetapi juga merangkum kelebihan dan kekurangan serta menyatakan apakah produk tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Hal ini membuat banyak orang tertarik untuk melihat hasil review David yang artinya dapat meningkatkan minat beli penonton atau pembacanya. Kemudian di 1.3 ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persuasif selebriti endorser dalam review smartphone Xiaomi Poco X3 dalam akun Instagram Gadgetin terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri angkatan 2019. Yang kedua, bagaimana minat beli persuasif mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap produk smartphone Xiaomi Poco X3 dalam review akun Instagram Gadgetin. Yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh selebriti endorser dalam review smartphone Xiaomi Poco X3 dalam akun Instagram Gadgetin terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri 2019. Kemudian di 1.4 ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh selebriti endorser dalam review smartphone Xiaomi Poco X3 dalam akun Instagram Gadgetin. Yang kedua, untuk mengetahui minat beli produk Xiaomi Poco X3 setelah direview oleh Gadgetin dalam akun Instagramnya. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh selebriti endorser dalam mereview smartphone Xiaomi Poco X3 dalam akun Instagram Gadgetin terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri angkatan 2019. Kemudian di 1.5 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang komunikasi, serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan penelitian selanjutnya. Kemudian di manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan minat beli produk dan juga menambah pengetahuan mahasiswa dalam mengetahui hubungan selebriti endorser dalam mempengaruhi minat beli Xiaomi Poco X3 di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri 2019. Bab 2. Konsep. Pada penelitian ini terdapat dua konsep dasar yang memayungi, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya adalah selebriti endorser dan variabel Y-nya adalah minat beli. Review literatur merupakan tinjauan berupa jurnal yang dapat mendukung sebuah makalah karena menyajikan pengetahuan dan juga temuan. Berikut merupakan jurnal-jurnal atau review literatur yang kami gunakan. Yang pertama ada pengaruh selebriti endorser, citra merek, dan kepercayaan merek terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, pengaruh selebriti endorser terhadap pembelian produk atlet, studi pada followers Instagram atlet. Yang ketiga ada pengaruh selebriti endorser terhadap minat beli card as. Yang keempat ada pengaruh selebriti endorser terhadap minat beli produk kosmetik halal Wardah. Yang kelima ada pengaruh selebriti endorser dan iklan melalui media televisi terhadap minat beli pada Tokopedia di Denpasar. Variabel X. Variabel X pada jurnal kami sendiri adalah selebriti endorser, yang mana selebriti endorser sendiri bisa dibilang sebagai artis, penyanyi, pelawak, atau semua orang yang terkenal yang dapat mengiklankan sebuah produk. Variabel Y. Variabel Y pada penelitian kami adalah minat beli, yaitu tindakan seseorang atau individu untuk membeli sebuah produk atau merek tertentu. Metode penelitian. Model penelitian kuantitatif menjadi metode yang kami gunakan pada penelitian ini. Hipotesis teori. Pada hipotesis teori kami ditemukan bahwa selebriti endorser sangat berpengaruh terhadap review smartphone Xiaomi Poco X3 dalam akun Instagram Gadgetin terhadap mahasiswa
Ilmu Komunikasi Universitas Bakri Angkatan 2019. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama ini adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik yang mengasumsikan bahwa kebenaran objektif bisa terungkap dan proses penyelidikan bisa menemukan kebenaran. Nah, pendekatan ini berpengaruh terhadap judul yang kami pakai karena kami mengambil judul kami dengan cara objektif. Selanjutnya ada dapat pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang arah dan fokusnya itu adalah untuk membangun teori dari data atau fakta yang ada, yaitu menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas. Nah, selanjutnya dalam metode penelitian kuantitatif umumnya masalah yang diteliti memiliki cakupan yang lebih luas serta variasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Itu menurut Scioto dan Sodik tahun 2015. Terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai di sana metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik, konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Selanjutnya di sini terdapat populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Nah, sudah dijelaskan populasi di sini adalah keseluruhan objek. Keseluruhan objek yang kami ambil adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Bakri. Lalu sampel itu ada sebagian anggota yang kami ambil adalah angkatan 2019. Dan teknik penarikan yang kami ambil adalah non-probability, yaitu teknik sampel yang menggunakan purpose sampling. Ini terdapat ukuran sampel, rumusnya adalah N sama dengan N per N kali D kuadrat sama dengan 1. Oke, hipotesis teori atau dugaan sementara terdapat dua, yaitu H0 dan H1. Di sini yaitu adanya yang tidak terdapat pada H0 dan H1 itu adalah terdapat. Hipotesis statistik yaitu jika H0 apabila signifikasi T lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Sebaliknya H1 apabila signifikasi T lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner berupa Google Form. Oke, dalam proposal ini kami melakukan metode pengukuran dengan cara menguji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, setelah metode pengukuran terdapat metode analisis. Dalam hal ini kami melakukan analisis univariat dan analisis bivariat dengan data-data yang kami kumpulkan lalu kami transform. Kami juga mempunyai keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian kami. Keterbatasan kami salah satunya itu ragu-ragu untuk mengambil data yang kami peroleh. Sedangkan kelemahannya itu masih adanya kayak 7 hal yang tidak terlalu signifikan. Definisi operasional. Definisi operasional ini terdapat variable X dan variable Y. Variable X-nya itu adalah risk, physical creative, credibility, amiability, credibility product match, profession, dan celebrity audience match. Selanjutnya variabel Y seperti minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Dan yang terakhir ini adalah operasional konsep. Dalam operasional konsep yang kami buat terdapat kayak adanya konsep, variabelnya, dimensi, indikator, dan skalanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.